Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Fatmawati Ponto. Saya dari kelas 1D Keperawatan 2023 dengan NIM C014 23137 dengan tugas kewarganegaraan, materi negara hukum dan konstitusi dengan dosen pengampuh Bapak Ismet Hadi, sarjana hukum, magister hukum. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu negara hukum dan konstitusi. Pertama, negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu, perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Dalam negara hukum terdapat 12 prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua-belas prinsip tersebut adalah: yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law; yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law; yang ketiga, asas legalitas atau due process of law; keempat, pembatasan kekuasaan; kelima, organ-organ penunjang yang independen; keenam, peradilan bebas dan tidak memihak; ketujuh, peradilan tata usaha negara; kedelapan, mahkamah konstitusi atau constitutional court; yang kesembilan, perlindungan hak asasi manusia; kesepuluh, bersifat demokratis atau demokratis Rechtsstaat; ke-11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara atau welfare Rechtsstaat; ke-12, transparansi dan kontrol sosial. Indonesia disebut negara hukum karena memiliki ciri berikut. Ciri pertama yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara Indonesia menjamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan perseorangan atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Ciri kedua dari sebuah negara hukum adalah menginginkan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga. Pengaturan mengenai peradilan yang bebas dan tidak memihak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Ciri ketiga dari negara hukum adalah adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Setiap tindakan warga negara ataupun tindakan penguasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum juga terdapat kedaulatan rakyat. Menurut teori, kedaulatan rakyat adalah rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Rakyatlah yang berdaulat. Kedaulatan atau sovereignty adalah ciri atau atribut hukum dari negara. Kedaulatan sovereignty merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat, politik, dan hukum kenegaraan. Menurut konstitusi, menurut KCWR, dalam diskusi atau wacana politik, kata konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Konstitusi bagi sebagian besar negara-negara di dunia merupakan hasil seleksi dari peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen. Dalam konstitusi terdapat juga materi muatan konstitusi. Ada 3 macam materi muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konstitusi, yaitu: pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya adalah kedudukan konstitusi. Konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi atau supremasi. Penggolongan konstitusi dilihat dari wujudnya. Konstitusi dapat digolongkan dalam: yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau written constitution, dan
unwritten constitution. Yang kedua, konstitusi atau undang-undang dasar yang fleksibel, dan undang-undang dasar yang rigid atau kaku. Demikian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.